Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi. Apa kabar di tahun baru ini? Luar biasa. Boleh bangkit berdiri, berikan salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Paspor kita pada Januari tahun 2024. Haleluya. Sulit bagi sebuah telur menjadi seekor burung. Lebih sulit bagi telur untuk belajar terbang, Bapak Ibu. Mazmur 55 ayat 19 berkata demikian. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemangat sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Seperti sebuah telur, ketika mau terbang, kita harus menetas dan berubah lebih dulu menjadi seekor burung. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias. Sukacita bagi kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Coba lambaikan tangan dong yang bersemangat, yang siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan atas setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa keberadaan kami pada pagi hari ini bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Layakkan kami Bapa untuk menyembah Engkau Allah yang kudus ya Tuhan, sehingga setiap pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada Tuhan, bahkan yang sementara dalam perjalanan, pimpin langkah mereka Bapa, tibakan dengan selamat, sehingga boleh bersama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kau saja yang layak menyembah pujian kami Tuhan. Haleluya. Hatiku
Mari terus Engkau bawa kami tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami haus akan Engkau Yesus. Kami rindu Tuhan, kehadiran-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari terus kita berkata-kata kepada Tuhan. Terus naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Katakan Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Rama syakara lana nama syakara lana nama. Ira Rama syakara lana nama syakara lana. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak disembah. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak,
Kau yang layak disembah. Mari katakan dengan imanmu. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji namanya Tuhan. Kita mau lebih lagi semangat memuji Tuhan. Amin. Kita baru saja memasuki tahun 2024. Sometimes kita pikir apa ya yang bakalan terjadi di depan, tapi kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang besar, dan kita mau menyanyikan nyanyian pujian kemenangan untuk tahun ini. Amin. Hanyalah namamu Tuhan.
tangan itu Bapak beri kasih Tuhan. Puji namamu Tuhan. Kami mau ingat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih yang begitu besar, kasih yang membuka luka hati kami. Mari kita Tuhan, berikan sorak-sorak yang lebih meriah lagi kepada Tuhan dan Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menenangkanku, bukan sebagai dunia, tapi kemenangan yang berubah. Untuk diriku Kau terus, kasih-Mu menyelamatkanku. Bukan kasih-Nya yang berubah hidupku, bukan kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan tidak Tuhan yang sembuhkan lukaku, Tuhan yang sembuhkan lukaku, dengan salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang besar. Sama-sama kita nyanyikan. Begitu besar kasih Bapa, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menenangkanku, bukan sebagai milik dunia, tapi kemenangan yang berubah. Untuk diriku Kau terus, kasih-Mu. Mari sama-sama kita berdiri. Kita ingat kasih-Nya, kasih-Nya yang berubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat Tuhan, ingat hidupnya yang sembuhkan lukaku, ingat kasih-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Hidupku, ingat kasih
kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilunya yang sembuhkan luka-luka kita. Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang terbuka hidupku. Salibnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat hidupnya yang sembuhkan ku. Ingat hidupnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ajar kami itu terus mengingat kasih-Mu ya Tuhan, sebab tidak ada duanya di atas muka bumi. Suami, istri, orang tua, anak kadang kehilangan kasih kepada hidup kami. Tapi firman-Mu berkata walaupun mereka lupa, Engkau tidak pernah lupa. Itu sebabnya kami mau di tahun 2024 ini mengalami perubahan kehidupan. Hanya oleh karena kasih-Mu kami mengalami mujizat. Karena bilur-bilur-Mu kami mengalami kehidupan yang baru. Karena penebusan-Mu di atas kayu salib itu Tuhan. Hamba-Mu berdoa jam-jam ini akan menjadi jam-jam yang indah, yang membawa kekekalan di dalam setiap kehidupan kami. Biar kami memiliki telinga seorang murid yang belajar sungguh bahkan mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu tahun 2024 yang menjadi tahun kemenangan demi kemenangan di dalam setiap kehidupan umat-Mu di tempat ini. Tidak ada lagi hal-hal yang boleh menghalangi untuk kami terus maju dan bahkan mengenal Tuhan lebih dalam lagi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu persembahkan jam-jam di dalam tangan Tuhan. Beri hikmat dan akal budi supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami berikan jam-jam di dalam tangan Tuhan. Kau mengurapi setiap kami dengan urapan yang baru di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Semua kita berkata amin, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Senang sekali kita boleh bersama-sama memasuki tahun 2024, perubahan kehidupan ya. Jadi karena kasih-Nya kita mengalami perubahan kehidupan. Saya senang sekali ada Laura, Sister Laura gitu kan kita. Kayaknya ya jangan pulang sebelum bersaksi nanti ya. Senang sekali bisa sama-sama. Saya lihat Eki juga. Tambah ganteng lagi ya. Wah, selamat datang kembali. Lama atau cuma sebentar? Hah? Sebentar. Jadi dia lagi liburan saudara ya. Haleluya. Kita bersyukur teman-teman kita juga sebagian ada yang lagi berangkat ke Indonesia, ada yang masih di Indonesia. Kita bersyukur. Tapi mari kita akan memulai kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tahun kita tahun 2024 adalah the year of deeper in love. Karena kalau kita lebih deeper lagi, kita akan bisa ketemu dengan mujizat yang lebih lagi.
Kalau kita deeper lagi, kita akan merasakan ada sesuatu berkat yang lebih lagi. Minggu lalu saya tanya, berapa banyak di antara saudara yang tahun lalu berkatnya cuma dikit aja, mujizatnya cuma dikit aja, ya. Tahun ini kita mari akan masuk lebih dalam lagi. Yang saya percaya dari waktu ke waktu nanti di minggu-minggu pertama di bulan ini kita akan belajar ini terlebih dahulu, ya, apa-apa yang sedang saya siapkan, kita siapkan sama-sama supaya kita bergeraknya arahnya sama, ya. Kalau saudara bergeraknya arahnya tidak sama dengan visi gereja, saudara babak belur nanti. Udah, kita kasih itu, kita renungkan itu, kita jalankan itu tahun ini, karena saya tahu di dalam kedekatan dan kedalaman kita kepada Tuhan akan ada perubahan itu. Amin. Ada keajaiban Tuhan. Amin. Ada mujizat. Amin. Ada penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita mulai. Yang pertama saya ingin mengajak saudara melihat dari kitab Lukas pasalnya yang kelima. Lukas pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara nanti bisa baca sampai ayat yang ke-11, bagus di rumah. Tapi ayat 1 sampai yang ke-6. Lukas pasalnya yang kelima ini ayat-ayat yang bertolak, yang berbicara mengenai bertolak ke tempat yang lebih dalam. Saya sambung ya, mata saya dengan kacamata. Pada satu kali ayat 1, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ya, sudah selesai. Nah, dia melihat ada salah satu perahu, itu perahunya siapa? Petrus. Perahunya Petrus kosong. Semalam-malaman mereka carikan, gak dapat apa-apa. Saudara dikasih Tuhan, dia tahu kok mana perahu yang kosong, dia tahu. Dia juga tahu hari ini mana dompetnya yang kosong, juga tahu. Serius, dia itu tahu. Oh iya, saya lihat ya. Dia tahu kok kalau saudara berkat gini, ini lagi sepi nih toko saya. Dia tahu persis. Dia tahu kok kalau kita berkata, aduh ini bagaimana bisa nih memasuki tahun ini? Kayaknya agak ketat-ketat. Dia tahu, karena dia tahu memang Tuhan. Dia tahu. Dia lihat dua perahu semalam-malaman sedang sedang menjalankan dan tidak menghasilkan apa-apa. Perhatikan saudara yang dikasih Tuhan, dia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahunya Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya apa? Dikit aja. Jadi pada waktu itu Tuhan bukan di darat, tapi dia sudah di air. Kemudian dia lihat ada dua perahu, salah satunya perahunya Simon. Oh, saya pilih perahunya Simon ya, karena dia punya tujuan atas kehidupan Simon. Simon nggak tahu, dia nggak tahu siapa Yesus, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan punya tujuan. Kenapa dia pilih Simon? Kenapa Tuhan pilih saudara dan saya? Karena dia tahu. Kalaupun saudara pura-pura tidak tahu, dia tahu. Ya, jadi selalu ada purpose di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab bukan kita yang mencari Allah, tetapi Tuhan yang mencari kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pastikan bahwa hidupmu itu ada tujuan Allah, ada rencana Allah di dalam kehidupan kita. Dan minta sedikit jauh ke pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ya, dia ngajar dari tempat yang tidak terlalu dalam. Dia ngajar. Karena banyak orang berkerumun di situ. Nah, perhatikan yang ini, saudara. Ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Nah, ini bagus sih. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Kasihan kan? Ya. Semalam-malaman gak dapat apa-apa. Tetapi perhatikan, karena engkau menyuruhnya, karena firman menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga, walaupun tidak masuk akal. Jalannya sudah dibersihkan, siap untuk nanti malam, tetapi
juga dia nggak tahu nanti malam dapat ikan atau tidak. Saudara, ini kan Simon good mood nggak sih? Bapak Ibu, kira-kira kalau saudara jadi Simon gimana? Good mood nggak? Semalaman kerja nggak dapat ikan, moodnya nggak bagus kan ya? Orang kalau lagi nggak good mood itu pengennya apa? Hah? Marah kalau nggak ada orang. Gitu. Kalau ada orang banyak marah maksud saya gitu ya. Tapi kalau banyak orang, saudara, mau marah gimana? Gitu? Maunya ya sendiri aja lah, menyendiri aja lah. Ngapain? Apalagi Yesus, dia nggak kenal loh, dia belum kenal loh sama Yesus, nyuruh-nyuruh lagi, ya toh? Dia nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Orang kalau lagi manyun, nggak suka. Kalau bisa sendiri aja, dikip sendiri, jauh-jauh dari keramaian, kan begitu? Ya Pak Andre? Gitu. Ketemu istri juga nggak suka, ketemu suami juga nggak usah, manyun aja. Laki tak good mood semalam-malaman. Muber nggak dapat kenemaan. Itu kalau ketemu sama teman-teman, baru 2 jam nunggu nggak dapat penumpang itu, aduh, nggak good mood. Kemudian saya bilang, bisa saya minta tolong nggak? Langsung udah kayak begini, gitu. Tapi ini Petrus bagus because you say, kamu mengatakannya orang Kristen itu harus gitu. Karena firman yang mengatakannya mau good mood, mau tidak mood, saudara, aku melakukannya. Saudara, Yesus itu tetap Yesus. Saudara datang ke tempat ini bukan karena saudara ingin diberkati, bukan karena saudara lagi susah, bukan saudara juga lagi senang, tapi saudara datang ke tempat ini karena Yesus itu Yesus. Yang kita tahu dia Tuhan yang layak. Saya suka nih dari awal. Gak janjian, saya ini serumah dengan dia tapi hampir gak pernah ketemu. Jadi saya melihat setiap kali ketemu sama saya dia kangen berat saudara. Puji-pujiannya enaknya Engkau Tuhan yang layak dipuji, hanya Engkau Tuhan. Bukan karena saya lagi susah, saya juga gak tahu dompetnya kosong atau tidak, saya gak tahu. Tapi dia berkata ini, yang layak Engkau Tuhan dipuji dan disembah. Betul ya? Bukan karena kita susah datang ke gereja, no. Because He is Jesus. Dia Tuhan yang hidup, Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Oleh bilurnya Dia menyembuhkan kita, oleh darahnya Dia menebus dosa kita, oleh kasihnya Dia membuat perubahan dalam hidup kita. Coba bayangkan saudara, 5 tahun yang lalu dibandingkan dengan hari ini pasti banyak perubahan. Amin. Ya kan? Gitu ya. Kita nggak terasa kok. 1 tahun cepatnya nggak kawan, tapi tiba-tiba kita sudah berubah ya. Ya, kita sudah berubah karena kasih Yesus itu. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus. Tidak ada alasan. Mau good mood, mau tidak mood, saudara, saya mau berkata kepada saudara, saatnya ibadah, saatnya baca Alkitab, saatnya berdoa apa? Berdoa. Mau good mood, mau tidak good mood, saatnya menyembah. Ada amin. Begitu saudara. Amin. Kasih lagi dikasih Tuhan, perhatikan beberapa ayat lagi. Simon sepanjang malam, jawab Simon, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras tidak menghasilkan apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebakkan jalan juga. Ayat 6, bagus banget. Dan setelah mereka melakukannya, siapa yang melakukan? Mereka, bukan hanya Simon saja. Mereka melakukannya, maka mereka, bukan Simon saja yang dapat ikan. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga apa? Jala apa? Bukan salah Simon saja, jala mereka mulai koyak. Wah, ini hebat banget saudara. Semua orang yang ada, bukan hanya Simon, bukan hanya saja saya saja, semua saudara. Katakan semua. Ngomong sama sebelah, kamu juga. Jalanmu nanti akan koyak saudara. Amin. Tapi ada 2 syarat. Yang pertama, saudara, memberi dengan sukarela. Ini nggak ngomong soal persembahan, saudara. Ini memberi dengan sukarela. Bayangin, Simon tuh nggak punya apa-apa, cuma punyanya apa? Perahu kosong. Nggak ada apa-apa lagi. Kita ini sudah kadang sampai titik terendah katanya sisa. Betul? Titik terendah itu bukannya nggak ada apa-apa. Seorang perempuan di sana tuh berkata,
Kami sudah nggak punya apa-apa, cuma 1-2 tepung saja. Kami buat kemudian mati, Pak. Tetapi seringkali kita ini merasa sudah habis deh. Ada sekilas saya lihat di bank account saudara masih 50.000. Sudah bilang tidak ada apa-apa. Bank account 50.000, Bang. Ini masih bilang nggak punya apa-apa loh ya, kira. Engkau ini ya kalau sudah sampai titik terendah, sampai Tuhan sudah nggak ada kecuali yang dimaui Tuhan. Ya kecuali itu yang dilirik sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama kita harus berani memberi dengan sukarela. Tahun ini kita diajak untuk datang kepada Tuhan bukan karena kelemahan atau kelebihan kita, tetapi karena Yesus itu tetap Yesus di dalam hidup kita. Ya, jadi sukacita, sukarela semua yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu luar biasa. Saudara, kalau saudara punya kelimpahan, jangan cepat-cepat pesta dulu. Jangan cepat-cepat pesta dulu. Atau kalau punya kesedihan, jangan cepat-cepat saudara mengurung diri. Nah, aku udah usah datang ke kebaktian dulu. Nanti ditanya apa kabar, mau jawab nggak bagus, nggak enak. Mau jawab bagus, mau lagi nggak enak. Saudara, mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan dengan sukarela dalam hidup kita. Katakan sukarela. Yang kedua, saudara-saudara harus tadi gitu bertolak lebih dalam. Supaya saudara bisa mengalami perubahan dalam hidup saudara, mari kita bertolak yang lebih dalam. Karena di situ ada kehidupan. Ya. Alkitab berkata mereka masuk di mana ada ikannya, padahal sepanjang malam mereka tidak mendapatkannya. Kita diminta kepada Tuhan untuk berjalan ke extra mile yang lalu. Lumayan saya gabungkan dengan host tahun lalu. Extra mile, dikasih pipi, ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan. Diminta bajunya dikasih jubahnya. Disuruh berjalan 1 mile, berjalan 2 mile. Saudara yang dikasih Tuhan, berjalan atau masuk ke tempat yang lebih dalam lagi. Kenapa, Pak? Supaya saudara dan saya bisa mengalami pengalaman 2 perahu yang penuh dengan berkat. Perahu kita saja 1 dan kosong, Tuhan akan bawa kepada kita sekalian untuk melihat 2 perahu yang penuh dengan berkat. Artinya bukan perahu kita saja, saudara. Yang lain juga mengalami keberkatan. Aduh Pak, capek. Udah betul-betul capek, berat sekali. Pastor Iwan berkali-kali berkata, kalau dulu 5 hari cukup, sekarang harus 6 hari kerjanya. Udah capek, capek. Gak ada hasilnya, capek. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara, walaupun jalan sudah kau bersihkan dan kau sudah siap-siap untuk beristirahat, ya, saya mau berkata kepada saudara, karena firman mengatakan berjalan lebih dalam lagi, maka saudara berkata, aku tidak akan bersungut-sungut. Katakan bersungut-sungut. Aku tidak akan bersungut-sungut, dan aku akan melakukan dengan apa yang ada. Saya nggak tahu pergumulan saudara. Saya sering pancing-pancing saudara tutup-tutupi, ya. Tapi juga ada yang percaya, kemudian saudara cerita dan kemudian nangis bersama dengan saya. Ya, saya nggak tahu. Yang tinggal dikit itu saya nggak tahu. Yang ditutup-tutupi saya nggak tahu. Bener nggak tahu. Saya nggak pura-pura nggak tahu. Saya nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia berkata, berjalanlah untuk bisa melihat kehidupan. Masuk lebih dalam lagi supaya bisa melihat mujizat. Masuk lebih dalam lagi supaya mengalami keajaiban. Katakan keajaiban. Keajaiban itu gini, wow, ajaib. Gitu. Ya. Kalau saudara lihat para wanita di tempat ini, saudara harus berkata, wow, ajaib. Karena dulu nggak kayak gitu.
culun-culun, jelek-jelek sekarang. Wow! Nganggur aja sisiran, nganggur aja bedaan, nganggur aja gituan. Wow! Itu ajaib, saudara ya. Sesuatu yang kita nggak expect, supaya saudara bisa mengalami keajaiban Tuhan. Dan yang saya suka itu penggenapan janji Tuhan. Saudara tahun ini dapat ayat apa? Ada yang ingat? Ingat-ingat loh, saudara jangan dibuang itu. Saya gunting, saya ketik, saya gulung, gitu. Ada yang belum dapat? Kalau ada yang belum dapat, nanti hubungi kita. Itu ya, kalau saya sama istri ya, saya taruh persis di dekat kami buang air kecil. Itu kan lama loh. Kalau pagi itu kan agak lama kan? Nongkrong di situ kan naik di Vespa gitu loh. Itu kan agak lama saudara naik Vespa kalau pagi itu. Saudara ngapain? Lihat itu ayat setiap hari, urototi setiap hari, apalin. Itu janji Tuhan. Nah ketika kita masuk lebih dalam, janji digenapi dalam hidup kita. Apakah ada yang mendapatkan ayat maka menangislah Yesus? Tidak ada. Saya nggak pilih saudara. Tidak ada. Semua ayatnya menurut saya bagus-bagus. Ya, itu. Kalau ada ayat berkata jangan kamu khawatir, itu bagus atau jelek? Ya bagus lah. Ada satu teman berkata, Pak mosok saya sama suami saya ayatnya sama, apa? Jangan kamu khawatir, nggak bener itu. Pelototi aja itu. Karena ada jam. Saya hanya buat 2 kok saudara. Hanya buat 2 kopi saudara. Kalau ada suami istri dapat ayatnya sama, yowes pas itu kan. Pas. Tapi maksudnya Tuhan, dia berkata, aku Yesus. Yesus ya Yesus yang sanggup membuat kamu tidak takut. Amin. Menjalani tahun 2024 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu kita mari sungguh-sungguh memperhatikan. Perhatikan beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Tuhan berkata sebab memang firman Tuhan itu mengatakannya. Ya. Yesaya 60 ayat yang ke-22 dia berkata kecil, besar, ya. Dirubah Tuhan dalam kehidupan kita luar biasa. Dia berkata begini, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang miskin diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya 57 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk hati dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk, yang susah dibuat sukacita. Wih, ini ayat-ayat yang bagus kan saudara? Ayat-ayat yang sampaikan kepada saudara-saudara, kalau kau susah remuk di hadapan Tuhan, dia dekat kok dengan orang yang remuk hatinya. Tetapi jangan pernah tinggalkan Tuhan, masuk lebih dalam lagi. Amen. Semakin deep lagi. Jangan berhenti hanya di pinggiran, lebih dalam lagi. Apa kemudian yang menjadi respon kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat. Ya, sambut dengan penuh sukacita. Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu. Amin. Sambut. Ya, dalam hidupmu sambut. Jangan senang kalau ada serial film Korea, menyambut serial baru film Korea. Harus disambut. Bagian nomor 33 saudara. Ya, 33 34 saya ingat. 34. paling sudah. Kalau saudara sudah nggak masih punya sisa waktu yang tapi menyambut Yesus di dalam hidup kita, menyambut firman-Nya di dalam hidup kita, menyambut janji-Nya dalam hidup kita akan membuat perubahan kehidupan yang ajaib dan luar biasa. Tapi anehnya saudara ya, banyak anak-anak Tuhan itu yang suka berbantah-bantah. Ya, berbantah-bantah. Ya untung aja sih kita ini berbantah-bantah tapi melakukannya gitu untung ya. Ya. Tapi kalau bisa ya, tahun ini kalau saudara masuk lebih dalam ya, kalau ada firman Tuhan tidak usah berbantah-bantah. Ya. Kita percaya sepenuhnya dalam hidup kita, sebab Tuhan itu
sungguh adalah Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Petrus tuh gak kenal sama Tuhan, ya. Tapi Tuhan pilih dia dan ya sudahlah, jengkel dikit tapi ya sudahlah, ya. Siapa tahu habis nanti perahunya dipakai kemudian dibayar rentnya, gitu. Ya dia kan. Kalau dia mata duitnya berkata 1 jam $30, kan gitu ya. Kan gitu. Lagi mepet orang tuh kalau mepet kan semua dihitung dengan uang, ya tuh. Berani berapa? Gitu. Wani piro kata orang. Berani berapa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Petrus dia bawa perahunya yang kosong. Saya bersyukur ya, Yesaya pasal 60 ayat 5 sampai 7 itu luar biasa. Pada waktu itu engkau akan melihat dan apa? Alkitab berkata berseri-seri. Berseri-seri itu artinya dia bahasa aslinya dia itu wow banget gitu. Luar biasa sekali. Ini berkata begini, engkau akan tercengang dan akan bergetar hati. Perhatikan ini. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Media dan Eva, mereka semuanya akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yang Tuhan mau buat di dalam hidup kita tahun ini, ketika kita masuk lebih dalam, sebetulnya tujuannya yang pertama untuk memasyurkan nama Tuhan. Ingat baik-baik ya, kalau saudara nanti sudah di-drive oleh gereja ini untuk masuk lebih dalam lagi di dalam mencintai Tuhan, di dalam masuk lebih dalam melalui cinta itu juga bisa kepada Tuhan, bisa sesama, nanti kita akan bahas. Tapi kalau saudara sudah kita drive masuk bersama-sama, nanti akan ada perubahan kehidupan yang ajaib dalam hidupmu, tetapi ada tujuannya, yaitu memasyurkan nama Tuhan. Ingat baik-baik, jangan tiba-tiba kau berkata, haleluya, sudah puluhan tahun aku lemes kayak gini, sekarang kelimpahan dengan uang aku gak tahu taruh di mana. Ya aku sekarang mau buat kasur uang, jadi uangnya ditaruh di dalam kasur, kasurnya ditidurin, bisa gitu ya. Aduh, aku akan menikmati. Saudara jangan begitu. Semua yang Tuhan taruh tahun ini di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam kehidupan pelayanan kita, semuanya tujuannya satu, memasyurkan nama Tuhan. Saya berdoa mau mengikuti teman-teman di seluruh dunia. 10 tahun ini kita akan sama-sama, kata Pak Doni ya, sama-sama membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bagus dia khotbah kemarin ini. Saudara nggak ikut sih, dia namanya di temuan. Jadi semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, saudara berfokuslah bukan ke Labuan Bajo, ke Raja apa. Saya harap tahun ini semua kita pembicaranya gini, siapa lagi yang kita doakan, siapa lagi yang kita doa kepada Tuhan, siapa lagi yang kita mau baptis, gitu saudara. Tahun lalu kan agak lumayan, mau ke Thailand, cruising. Enak hotel, bolehlah. Kita itu sudah selesai. Tahun kemurahan Tuhan sudah selesai, saudara ya. Ini masih ada yang melanjutkan tahun ini. Lagi kesana kemari, asik. Saya juga suka sih, ya. Saya juga suka seperti begitu. Tapi saya punya cara yang baru sekarang Pak Ryan. Bagaimana saya menyukai tempat-tempat yang baru? Buka YouTube setelah kebaktian. Labuan Bajo. Oh. Buka YouTube di tempat yang baru. Tesalonika. Wah, Aber Naoba. Sebab apa? Saya sama istri berkata, memang kita masih sanggup jalan-jalan, ya, naik Gunung Sinai gitu. Waduh, kalau ada Uber saya mau. Kalau naik Honda sampai tengah suruh jalan, hanya lihat matahari menyingsing, mendingan dilapar terus, saudara. Nanti enak di situ ada fish and chip ya Pak. Ya, apakah kami sudah kuat, saudara? Jangan sudah tidak kuat loh, saudara. Itu makanya saya bersyukur para pria kita memiliki persekutuan yang baru, persekutuan senang. Nah,
ngunduri tua begini mah, ayo senang, ayo kuat-kuatan gitu ya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kepada apa yang Tuhan mau, jangan kita berbatas dan izinkannya sejumlah besar akan menutupi daerahmu untuk perbuatan masyhur Tuhan, segala kambing domba Kedar berhimpun kepadamu. Saudara kalau masih punya teman-teman Kedar, doakan saja, lumayan kambing dombanya disiapkan buat kita ya. Domba-domba jantan Nebayat akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahmu sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah kami. Yang kedua, yang pertama tadi untuk memasyurkan nama Tuhan, dan yang kedua sebetulnya untuk rumah Tuhan. Ini sudah tahun ini masuk lebih dalam lagi, cintai rumah Tuhan. Ya, minggu depan saya mau bicara soal rumah Tuhan ini, karena rupanya mata air itu yang keluar, yang dilihat oleh Yehezkiel itu bukan keluar dari mata air, keluarnya dari apa? Rumah Tuhan. Orang yang cinta sama rumah Tuhan, lihat, suruh berjalan lebih dalam lagi sampai lutut, lebih dalam lagi sampai pinggang, lebih dalam lagi tidak bisa jalan, dan Alkitab mencatat dia akan melihat keindahan ikan dan ada berkat luar biasa di sana. Amin. Jadi tahun ini dua hal yang kita pikirkan: mengagungkan Tuhan, cintai rumah Tuhan. Amin. Saya tahu ada yang maksudnya berkata, lu rumah Tuhan kan tubuh kita. Ya betul, tubuhmu juga harus kamu cintai, ya toh. Oh, jangan melebur sampai tidurnya cuma 3 jam. Menurut saya sih kurang mencintai tubuh kalau tidurnya 1 hari cuma 3 jam. Kita agak sering ya Pak ya? Saya agak sering, tapi saya juga ditegur. Apa ya? Betul gak saudara? Saya kan 1-2 hal itu kadang tidur jam 1, bangun jam 3 gitu ya. Ya walaupun di jalan nanti tidur, ya. Tidur, setelah tidur, tapi nggak mengasihi itu, nggak mengasihi tubuh itu, gitu. Sudah tahu tua, pergi kemana-mana nggak pakai jaket, misalnya begitu, saudara. Saya ini kalau kena angin dikit masuk angin, gitu ya. Jadi, ini di depan bapak nggak pakai jas, bukan karena apa-apa. Jadi pada saya masuk angin, mending saya keringatan dikit, ganti baju, saudara. Ya, cintai rumah Tuhan, ya. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya respon, tangkap, sambut, ya. Kejarlah Yesus di dalam hidupmu, lebih dalam lagi, bertolak lebih dalam lagi. Inilah saatnya jemaat kita berjalan masuk lebih dalam lagi, deeper, masuk lebih dalam lagi. Kenapa? Yohanes 10:10 itu Tuhan mau. Dia berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup, dan hidup mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Tuhan mau. Yang jadi masalah, Bapak Ibu mau nggak? Mau nggak? Yang itu, yang mempunyainya dalam segala kelimpahan, mau nggak? Lirik sebelah, mau nggak? Tuhan mau. Saya senang sekali. Oh itu ya Tuhan, kau mau ya? Aduh, aku sih yang nggak ngerti. Aku milih yang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berhentilah bersyukur. Memang selalu manusia itu ada kondisi negatif Tuhan. Abraham yang kaya saja, dia juga ada kondisi negatifnya kok. Setiap orang itu punya keinginan, Bapak Ibu. Sudah punya rumahnya, masih mau another rumah. Selalu. Tidak ada yang juga. Artinya dalam hidup kita itu bisa datang itu kondisi negatif. Sewaktu-waktu, ya, perahu yang kosong bisa terjadi dalam hidup kita. Sewaktu-waktu. Kesulitan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itu adalah targetnya Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saudara diizinkan sesuatu yang berat, karena Tuhan punya target di dalam hidupmu. Enaknya jadi anak Tuhan tuh begitu loh saudara. Diatur hidupnya sama Tuhan sampai kita berjumpa muka dengan muka
tanpa bercacat dan tanpa bercela. Manusia itu keinginannya selalu membawa kepada hal yang buruk, tetapi Tuhan selalu membawa dalam kehidupan yang baik. Masuk lebih dalam supaya saudara paham apa yang menjadi bagian kehidupan kita. Dan Tuhan itu bekerja selalu berbeda dengan cara kita bekerja. Ya, Tuhan itu selalu bekerja dengan cara sendiri yang selalu berbeda. Ya, kecuali saudara sebelum menentukan caranya saudara berdoa. Tapi kalau saudara belum berdoa dan saudara menentukan cara saudara, sudah saya bisa pastikan pasti berbeda dengan cara kerjanya Tuhan. Makanya indah Bapak Ibu, kalau saudara masuk lebih dalam, kau tidak perlu mengulangi dan tidak perlu berdebat dengan Tuhan. Kau langsung dapat maunya Tuhan dan begitu kau ya langsung jalan saudara. Tapi kita ini memang lebih pintar dari Tuhan. Kita punya cara, kita punya pengalaman, kita punya teman. Seringkali yang membuat cara kerja kita itu berbeda dengan cara kerjanya Tuhan. Kalau tidak sensitif, saudara akan mudah kecewa di hadapan Tuhan. Ya, jadi cara kerja Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Itu raja-raja itu ada contohnya. Namanya Naaman. Sesuai nggak deh? Naaman ya. Naaman ini Alkitab mencatat dia seorang raja yang disegani. Karena apa? Karena Tuhan bikin selalu menang perang. Raja Arab itu sama panglima yang namanya Naaman ini, dia sekali satu kali dia mempunyai satu kelemahan, saudara. Kelemahannya apa? Hah? Kusta, sakit kusta. Nggak tahu bagaimana oleh pembantunya yang tidak disebut namanya itu, dia mempromosikan seorang nabi yang bernama Elisa. Sono itu nanti pasti sembuh Tuhan. Dan mereka ke sana. Akhirnya membawa persembahan yang banyak, dipersiapkan untuk dipersembahkan kepada Nabi Tuhan dengan harapan dia disembuhkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi sampai di sana Elisa mau keluar nggak? Ya, yang disuruh adalah ketua komsel. Ke sana, ke JKI, gitu ya. Nanti kamu didoakan. Ini tahun lebih dalam lagi. Wah sini dengan harapan didoakan sama Pak Iwan. Pak Iwan lagi gulung kabel, maka diutuslah ketua selnya Ibu Fani. Gitu. Disuruhlah ketua selnya. Siapa lagi? Marah enggak? Marah. Ya. Kenapa suruh mandi di Sungai Yordan? Kenapa tidak di mana? Laterus. Kita pernah baptis ya Pak. Baptis anak nggak mau dibaptis di kolam renang. Dia mau baptisnya di laut. Keren ya. Dia dulu baptis di laut. Cuma saya bilang kamu masuk sendiri karena kita di sini. Dia nyelam sendiri. Kalau sendiri atau kita masuk juga? Oh kita masuk juga. Kita masuk ke laut juga. Ini Naaman juga mau minta pilihan. Ya. Kenapa tidak di tempat saya saja? Kenapa di Sungai Yordan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Naaman ini disembuhkan bukan karena dia kan bisa disembuhkan bukan karena dia itu kusta loh. Buat Tuhan nggak masalah kusta. Ya. Masalahnya satu, Naaman itu tidak punya hati yang rendah. Nah ini yang Tuhan permasalahkan saudara yang dikasih Tuhan. Kemana-mana Naaman ini dihormati, hebat, penyanyi yang bagus, pemusik yang bagus, pengkhotbah yang bagus. Tetapi Tuhan tidak bisa membuat keajaiban dalam hidupnya karena hati yang tidak rendah. Saya punya klien dokter, ya sudah jadi klien kita 3 tahun. Satu kali dia berkata, how's your Christmas? Oh, makasih. Kamu kemana saja? Oh, saya bersama-sama dengan jemaat dan keluarga. Kamu nggak keluar kota? Enggak. Are you Christian? Yes.
Gantian saya tanya kepada dia, are you religious? Before I'm Christian, but I'm not. Not now. Lo kenal dokter? Dokter. Namanya Dokter Cliff Ray. Tahu? Karena klien kita sama-sama. Ya kata, saya tidak suka dengan pendeta. Dia katakan saya pendeta. I don't like it. Why? Satu kali saya pergi ke Ghana. Ghana ini adalah kota yang negara di mana kekristenan luar biasa. Ibadah itu bisa puluhan ribu, jutaan orang Ghana itu orang Kristen. Bah, dia berkata gitu. Saya kan dokter, saya kan melayani itu ya. Saya dibawa ke kota kumuh mansion. Dan mansion itu selalu punyanya pendeta. There is BMW, Mercedes. Sejak saat itu saya nggak mau jadi Kristen. Ngeri ya. Dia kan tahu loh. But I like you, katanya begitu. As a Christian, you never talking about Christianity with me. Untung loh saudara. Untung. Makanya kalau mau bersaksi memang kita harus berdoa. Right time, right place, right people. Jadi tahunan saudara. Dia melihat saya melayani, dia melihat saya mengantar, dia menjemput, dia senyum. Indonesia itu terkenal orang yang suka senyum. Kalau jadi orang Indonesia, kalau mau jadi driver sukses, jangan manyun. Langsung Indonesia, yes. Saya diam saudara. Dia berkata, I like your style as a Christian. Waduh, hampir Musa baptis ya saudara. Tapi Tuhan berkata gitu loh, ya. Jadi hamba Tuhan itu jangan pengen pamer, jangan tinggi hati, gitu, ya. Ngomong buat siapa sih? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi anak Tuhan udahlah rendah hati aja, rendah hati aja dia. Atau kita jagai masuk lebih dalam hatinya. Saudara kalau punya yang pertama dipakai untuk kemuliaan Tuhan, yang kedua untuk mencintai Tuhan. Itu aja Pak. Ya, ekstra mile dalam kehidupan kita, masuk lebih dalam lagi. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bekerja dengan caranya. Naaman juga begitu saudara. Akhirnya dia mengalami mujizat luar biasa. Itu sebabnya jangan pernah kita berhenti untuk bertolak lebih jauh. Ya, boleh deh pemain musik ya. Doa saya sih supaya saudara diberi kemampuan untuk mengayuh lebih dalam sedikit lagi. Jangan berhenti. Tidak masuk lebih dalam lagi, sedikit lagi, masuk lebih dalam lagi. Karena saya percaya Alkitab tadi berkata mukamu nih akan dibuat berseri-seri. Ya. Arti yang lain itu gini, nanti kamu akan dibuat jantung kalau melihat berkat Tuhan ditumplakkan dalam hidup kita. Kaget. Ya. Sampai si Petrus berkata, buat apa lagi nih? Buat apa lagi? Tahu sini nih. Sampai penuh, jalan mereka hampir koyak. Kenapa? Karena terlalu hebat dan terlalu luar biasa. Orang Israel pernah dibuat jantungan loh, keluar dari Mesir. Setiap dia ngomong diberikan. Emas itu yang ada di pipimu diambil. Mungkin pipinya ditusukin emas itu orang Mesir. Yang itu tuh di bibirmu, wih, di hidungmu diambil, dirampasi semua. Dalam waktu sekejap saudara, mereka keluar dengan rampasan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk apa? Untuk ke Myers jual beli? Nah. Tuhan punya tujuan. Akhirnya untuk apa? Membangun rumah Tuhan. Buat Tuhan memberkati kita itu, aduh, luar biasa. Tetapi ini loh, saudara dibawa tahun ini untuk selalu ingat Engkau Tuhan yang dipermuliakan. Engkau ingat. Tahun ini kan tahun dimana kita akan masuk lebih dalam. Dan saya sampaikan kepada saudara, Tuhan kasih 33 provinsi di Indonesia untuk kita ambil bagian di dalamnya. Saya mau beritahu kepada saudara, tahun ini kita sudah adopt satu gereja
di Jawa Tengah. Loh, kok Jawa Tengah Pak? Saya lahir di sana. Saya pilih duluan dong. Saudara lahir di mana, cepat ngomong sama saya supaya kita adopt satu perintisan gereja di sana. Ya. Jadi saya berkata begini, minta yang lulus sekolah teologi, gitu. Bukan yang sudah 10 tahun, yang baru lulus, gitu. Yang baru lulus kemudian yang merintis jemaat. Kita kasih 2 juta 1 bulan, bukan dolar, rupiah. 1 bulan. Nanti kita evaluasi setiap tahun. Setuju nggak? 33 provinsi sekarang. 38 provinsi. Berarti kalau 1 tahun berapa tahun kita selesai? Nah, saya sih nggak mau sebelum mati udah beres lah. Mau 38 tahun baru bisa mengadop seluruh Indonesia. Kita sama-sama ya masuk lebih dalam lagi, tambah kaya, ingat kemuliaan Tuhan, ingat rumah Tuhan. Satu lagi, visi yang bisa diukur. Syukur-syukur tidak sampai 38 tahun Pak Ryan kita selesai. Kalau saudara menemukan peta Indonesia dengan 38 provinsi, tolong di-print gede-gede dong, kasihkan ke saya supaya itu kita kasih pin. Start Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ya Jakarta, Yogyakarta yang istimewa itu, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, gitu ya. Ini komitmennya every year 2 juta kali 12 berarti 24 juta. Kursnya 10.000 berarti 2.400. Kalau saudara ulang tahun pergi ke Raja Ampat, habisnya 5.000. Udah stop dosa Raja Ampat. 2.400 satu gereja di Papua sana. Wih, keren ya saudara ya. Terus ngapain? Ya yang separuh sama-sama kita wiwok atau apa begitu. Artinya gitu ya, Tuhan dipermuliakan, kemudian rumah Tuhan sebelum dia datang kali yang kedua. Amin. Sekarang masuk lebih dalam supaya apa? Ada sukacita di dalam hidup kita, lebih dalam mengasihi Tuhan, lebih dalam mencintai Dia sesama, lebih dalam menolong sesama, lebih dalam menyembah Tuhan, lebih dalam di dalam pengertian, lebih dalam lagi dalam kesabaran kita, lebih dalam lagi di dalam karakter kita bersama dengan Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang paling baik. Kita bangkit berdiri bersama-sama, menyanyikan pujian ini dan kita menyembah Tuhan. Haleluya. Lebih dalam lagi, haleluya. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi saya ingin berdoa buat saudara. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Kedapatan tanganmu di hadapan Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi ya Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Bahkan Kau membawa kami untuk mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan di tahun ini. Buat nanti kami semakin rendah di hadapan, karena tidak ada yang kami banggakan selain Engkau Tuhan. Terima kasih untuk
segala sesuatu yang kau izinkan terjadi. Kami tahu masih banyak yang harus kami perjuangkan. Tapi hari ini kami tahu kau Yesus ya Tuhan, Yehova Jireh kami, Yehova Rafa kami, Tuhan yang memelihara, bahkan kau panci kemenangan kami, kau Yehova Nisi kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, teguhkan, kokohkan hati kami supaya kami tidak takut, supaya kami tidak bingung, supaya kami tidak khawatir, karena kami tahu Yesus yang hidup, yang kami percaya. Hambamu berdoa supaya kau memberikan kekuatan kepada seluruh umat, baik yang di tempat ini maupun yang di luar, yang sedang mendengarkan akan ibadah ini. Beri kami, Tuhan Yesus, hambamu berdoa, beri kepada kami kekuatan untuk mengayun lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi. Karena firman-Mu mengatakan yang miskin diberkaya, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Ketika kami masuk lebih dalam lagi, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada melihat hati-hati yang mulai merespon akan firman-Mu ini ya Tuhan. Bawa kami kepada pengalaman hidup yang baru di dalam nama Yesus. Hambamu berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita berkata amin. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Sebelum ada pengumuman dari Mbak Ferry, saya mau mengundang Tasya, mungkin kalau bisa sedikit sharing apa yang saya. Silakan. Halo. Terima kasih buat Bapak sama Ibu dikasih kesempatan. Pernah berdiri di sini, that was like 17 tahun yang lalu sama Bapak sama Ibu juga. Baik, amin. Kalau aku bilang Tuhan baik, sangat baik. Don't know what to start. Kalau aku ada hari ini, kita semua ada hari ini, semua karena anak Tuhan. Every time when I say it's good, it's good, terlalu baik. Kalau kalian cuma lihat di Instastoryku, oh yang baik aja 17 tahun yang lalu, tapi Tuhan luar biasa ya. Ada lagu hari ini, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Lagu itu enak dinyanyi kalau kita lagi di atas. 17 tahun lalu itu aku nyanyi lagu itu di gerejanya Pak Yopi di Gajah Mada. Aku gendong Melvin. Aku nangis. Aku bilang Tuhan mana? Aku sampai satu stage itu aku mau mengakhiri hidupku. Karena kita terlilit utang yang sangat banyak. Utang yang begitu banyak sampai aku nggak tahu bagaimana kita bayar. Sampai aku bilang Tuhan di mana Engkau? Waktu semua praise, semua angkat tangan, ku mau selalu bilang Tuhan bagaimana aku bisa mengucap syukur. Tapi firman, makanya penting banget firman. Di saat kita di lembah, Tuhan kasih ayat dan sampai ini masih aku pegang. Mazmur 23. Mari kita buka Mazmur 23 ya. Ini ayat semuanya udah biasa banget, semuanya pasti udah hafal. Mazmur 23 ayat 4. Even though I walk through the valley of the shadow of the death. Kalau kalian pernah ngalamin ini, you will know how to feel when you walk through the valley of the death, when you have no one to trust with, when you have no one to hope with, when you don't have no one to stand with, and you only cry out with God. Itu yang terjadi pada aku. Mazmur 23 ini waktu aku nyanyi lagu ini, semua angkat tangan, aku gendong Melvin dan aku bilang, Tuhan, aku memutuskan, aku percaya kepada Engkau. Sekalipun aku tahu yang Engkau buat makan, aku nggak tahu bagaimana aku hidup besok dengan satu anak dan utang yang begitu banyak. Tapi I decide to trust in You. That the moment aku nangis, aku bilang Tuhan, aku percaya Mazmur 23. Dan aku mengucap syukur ada Roh Kudus saat firman itu datang. Aku tahu nggak mungkin bisa kalau kita nggak ada Roh Kudus. Karena aku bisa mengerti bagaimana orang mau bunuh diri isi gitu loh. Karena kalau waktu dia di lembah seperti ini, kalau nggak ada firman, nggak ada Roh Kudus, it will easy for you to end up your life. Itu happen to me. Aku mau bunuh diri loh.
sama anak. Suamiku juga nggak tahu. Tapi aku menangis. No. 17 years ago, sampai detik ini, Tuhan tetap Tuhan yang sama. People will say, enaknya punya bisnis, 5 years aku di bisnis, I almost divorced with him. Dia berantem tiap hari, nangis aku di hadapan Tuhan. Orang cuma lihat luarnya. But no one knows how hard struggle to have business di Australia. Kalau bukan karena Tuhan, bisnis kami nggak ada sama saat ini. Kalau bukan karena Tuhan, aku udah divorce sama dia so many years ago. Kalau bukan karena Tuhan, aku udah bunuh diri tahun lalu, berapa tahun yang lalu. Kalau kalian lihat aku masih berdiri di sini, bukan karena aku bisa, bukan karena aku kuat, bukan karena aku jago, itu semua cuma karena Tuhan. Tuhan bilang, Mazmur 24 tadi Tuhan bilang, Mazmur 25 ayat 1 sampai 5. Every one of us here have the battle in this life. Jangan berkata, wah Tasya dan Andre enaknya hidupnya, punya bisnis, punya properti, punya ini. No. Setiap kita punya barang. Tuhan percayakan 5, Tuhan percayakan 4, Tuhan percayakan 1. It's not about how many you have in your hand. It's not about how barang apa yang kita hadapi saat ini. It's about how you finish your barang in your life. Tahun 2023, tahun lalu, waktu mama meninggal, aku bilang sama Andre, apa sih yang kita kejar dalam hidup ini? Waktu aku mau punya bisnis, aku bergumul, berdoa, dan Tuhan bilang ambil, aku ambil. Tapi dalam 5 tahun itu Tuhan proses hidup kami. Sampai tahun lalu aku bilang, aku gak mau ngejar duit lagi. Kalau kita hidup di Australia ini, everyone knows, so expensive, nggak ada yang murah di hidup ini, di Australia ini. Semua berbondong-bondong mau ke Australia. Sampai aku dalam hati berdoa, you don't even know what you gonna through, what you gonna face di negara ini. It looks so amazing, dari luarnya bagus, kerja, dapat duit, have a life. Tapi struggle-nya juga ada. Tapi kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan. Tahun lalu kita aku bilang Tuhan, aku gak mau kehilangan Tuhan. Di saat semua Tuhan berkati aku. Lalu aku bilang, aku mau jual share, aku jual bisnisku, aku jual sahamku. Dan aku bilang sama dia, saat ini aku memutuskan, we have to back to God. Balik lagi ke rootnya, balik lagi ke rumah Tuhan, sesuai dengan tema yang Bapak kasih, go deeper. When you go deeper, your life go deeper. Cinta kita dengan Tuhan lebih deeper. Semua yang buat Tuhan lebih deeper. Takut nggak? Wah nggak dapat profit banyak. No. Karena at the end of the day kita hidup bukan karena apa yang kita dapat, tapi kita hidup dengan perkataan firman Tuhan. Dan aku bilang sama Andika, yuk kita balik lagi ke Tuhan. Balik kejar lagi sama Tuhan. Fokus kita kemana? Tuhan sudah berkati kita jauh lebih dari apa yang kita minta. Udah citizen, udah ini, apalagi kita kejar. Gak akan pernah cukup. Tapi aku bilang, Tuhan, aku cukup. Semua kau berkati, aku cukup. Anak-anak diberkati, kita sehat, itu sudah sangat cukup. Tapi nanti yang apa yang kita butuhkan, itu hari demi hari kita bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang sesuai firman Tuhan, tahun 2024, waktu Bapak bilang deeper, itu konfirmasi buat aku. Yuk, let's go, you go deeper. I said to Laura, go deeper with God. Kerja boleh, nggak mungkin kita nggak kerja ya, karena Tuhan nggak suka orang malas gitu. Tapi kembali lagi fokus kita, apa yang kita cari dalam hidup ini, apa yang kamu aiming. Tentang persoalan mau punya bisnis nggak punya bisnis, mau PR nggak PR, mau citizen, at the end of the day everyone have the struggle. Doesn't mean the citizen ya hidupnya enak dilalala, no. Ada lagi struggle-nya. That's life, never ending. Tapi it's not about the struggle, it's not about the battle, it's about how we ending this life dengan Tuhan. Hari demi hari pasti ada prosesnya. It's not about, kalau aku renungin gitu loh, setiap orang maunya PR, udah PR, ada citizen, udah rumah, udah ini, tetap aja kok ada masalahnya. Gak pernah ending, that's life. Tapi yang membuat berbeda adalah bagaimana kita mengakhiri hidup kita berkemenangan bersama dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan, melakukan apa yang berkenan dengan Tuhan. Life is about decision. Bagaimana kita bisa keputusan yang benar kalau kita selalu dekat dengan Roh Kudus. Itu yang the turning point gitu loh. Karena every day kita akan face dengan problem, dengan decision. Tapi
kalau kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan firman, maka decision yang kita ambil itu menyenangkan. It's not easy, tapi bersama dengan Roh Kudus yang tiap hari dengan kita bisa. Itu aja yang saya. Shalom, saudara kasih Tuhan. Luar biasa untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus itu sangat baik. Nah, semua juga ada kesaksian-kesaksian yang sudah dapati ya. Tuhan itu sangat luar biasa dan sangat baik lah, sangat menolong untuk kita semua. Masalah apapun juga, kalau kita percaya menghadapi Dia, Dia akan membantunya. Sangat encourages, luar biasa itu kesaksiannya. Saya waktu menangis, karena tahu kenapa saya menangis. Orangnya suka menangis. Kadang-kadang saya juga kalau melihat kayak ada kalau ada dibilangnya kayak kebangunan rohani gitu ya. Kadang-kadang itu saya suka menangis apa ya kejadian-kejadian yang mereka alami, apa yang Tuhan saya bisa mengasih kemampuan gitu pada mereka yang membutuhkan Tuhan. Anyhow, kita ada pengumuman sedikit. Terima kasih buat Bapak Tuh saya untuk firman-Nya pagi hari ini, sangat berkati. Mari kita berapresiasi yang terbaik. Terima kasih Pak Petrus. Jadi saya juga sudah bertahun-tahun juga ikut Tuhan, tapi juga saya terus berjalan. Saya usahakan untuk lebih dalam lagi. Kadang-kadang saya tengah jalan saya merasa ketakutan. Kita tengah waktunya aja lah. Saya terus usahakan. Kita masih ada doa-doa puasa. Jadi 7 hari lagi sudah berjalan 14 hari. Terima kasih juga untuk Pak Petrus setiap pagi yang di DKI Jire di WhatsApp yang sudah memberikan jadwal-jadwal untuk apa yang harus doakan. Ya terus kami bertumbuh. Ikutinya. Kita ada nursing home ministry. Tanggalnya tanggal 21 Januari, jamnya jam 10.30. Tempatnya di Southern Cross Care Pacific. Alamatnya nomor 1 sampai 3 Guai Avenue. Mari kita terus topang doa untuk pelayanan nursing home ini. Infonya kalau bisa hubungi dengan Lisa Aristanti dan Pak Petrus Haryono. Mari kita terus topang doa untuk nursing home ministry ini. Ya
semua elderly people yang ada di sana yang belum mengenal Tuhan bisa diselamatkan melalui pelayanan ini. Pertama Pak Ariandi yang disayangi ya, lagu suaranya. Dan ya sekian untuk guide di redusnya. Mari kita bawa offering yang terbaik. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, yang mengucap syukur dan terima kasih di pagi hari ini, pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau berikan oleh hamba-Mu Bapak Tusayon. Biarlah firman-Mu selalu ada di hati kami, di tangan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, jadikan kami ya Bapa anak-anak yang kuat di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat Sabtu Minggu ini Engkau sudah menuntun setiap keluarga yang ada di tempat ini ya Bapa. Untuk semua kebutuhan jasmani dan rohani. Terima kasih ya Bapa. Berkat-berkat yang sudah Kau berikan untuk kami. Saatnya kami akan memberi yang terbaik di pagi hari ini untuk persembahan kami. Kuduskan sucikan persembahan kami ini. Mari kita memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri dan selesai ibadah kita. Haleluya. Tundukkan kepala kita sekali lagi. Saya mengundang kita untuk mengedangkan tangan kita di hadapan Tuhan. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan ketika kami melangkah keluar dari tempat ibadah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin.